Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Ganjar Pranowo saya melihat adalah orang yang punya konsistensi dari sisi pemikiran dan tindakan untuk memperjuangkan ide-ide Bung Karno. Dan kita melihat bahwa Ganjar adalah anak didik ya dari Ibu Mega, dari PDI Perjuangan, yang merupakan pemikiran ideologis dari Bung Karno. Salah satu contoh yang paling nyata adalah sikap yang tegas Ganjar Pranowo terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan. Dan ini apapun bentuk penjajahan itu kan memang harus dilawan. Salah satunya adalah ya yang kita ribut misalnya soal Piala Dunia, soal Israel itu kan. Ya apapun resikonya, meskipun dianggap bahwa itu popularitasnya turun atau apapun, tapi ini kan terkait dengan perjuangan kemanusiaan yang merupakan pelanjut dari perjuangan Bung Karno. Dan jangan lupa bahwa pembangunan GBK, Gelora Bung Karno, itulah bentuk nyata perlawanan Bung Karno terhadap kolonialisme. Ya. Dan tidak bisa misalnya tiba-tiba datang negara yang masih dalam kategori penjajah, kemudian bisa bermain di Indonesia, sementara GBK adalah saksi hidup, ya, bukan saksi bisu, tapi saksi hidup sampai sekarang adalah perlawanan Bung Karno terhadap penjajahan. Kemudian juga kepedulian terhadap rakyat kecil. Kalau kita idenya Bung Karno itu tentang marhainisme itu kan. Dan nyata sekali bagaimana mewujudkan perjuangan Bung Karno oleh Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat, kalau pakai istilahnya Pak Jokowi itu kan belusukan. Tapi kalau Pak Ganjar itu kan langsung melihat ke bawah. Kita lihatlah bagaimana misalnya perjuangan Pak Ganjar membangun rumah-rumah yang tidak layak di Jawa Tengah. Ada 1 juta rumah ya. Tanpa kita harus bicara soal DP 0 atau apapun. Nggak penting itu soal. Pokoknya mana rumah yang tidak layak yang masyarakat kecil itu benar-benar diperjuangkan oleh Pak Ganjar. Kemudian juga pedagang-pedagang kecil, UMKM, promosi Pak Ganjar melalui lapaknya dan sebagainya. Kemudian turun Pak Ganjar ke melihat masyarakat yang di bawah. Dan ini kita memang melihat gaya Bung Karno yang bertemu dengan rakyat kecil sehingga muncul istilah marhainisme pada waktu itu. Kemudian Pak Jokowi dengan belusukan. Kemudian juga zamannya Ibu Mega menentang rezim Orde Baru ya, yang kembali lagi ke masyarakat, membangun basis sosial dan kekuatan politik di masyarakat. Karena di tingkat elit Bu Mega kemana-mana, ceramah kemana-mana pada waktu itu dilarang, dicegah. Dan sekarang juga Pak Ganjar masuk ke masyarakat kecil. Jadi ide tentang perlawanan terhadap kolonialisme dalam bentuk ikut serta menjaga perdamaian dunia dan bebas dan aktif, kemudian kepedulian terhadap rakyat kecil pada ide marhainisme itu sangat nyata dalam ide perjuangan Ganjar Pranowo. Satu sisi kita melihat bahwa ada keterikatan antara Anies Baswedan dengan Amerika. Salah satu contoh adalah melalui salah satu partai pendukungnya yaitu PKS. Dubes Amerika itu datang ke kantor PKS. Dari sisi etika diplomatik ini sebenarnya pelanggaran. Bagaimana mungkin seorang pejabat resmi dari pemerintah Amerika datang ke sebuah partai oposisi? Ini kalau Ibu Retnonya mau galak sedikit, sebenarnya bisa melayangkan protes. Nah, apa kaitan? Saya kira ini juga kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan dilihat sebagai bentuk kerjasama antara Amerika Serikat pada kelompok-kelompok radikal ya. Dan ini hal yang sangat biasa kalau kita melihat politik luar negeri Amerika Serikat. Misalnya ketika melawan Uni Soviet di Afghanistan,
Amerika Serikat membangun yang disebut dengan aliansi kelompok-kelompok mujahidin yang menggunakan agama ya untuk melawan Uni Soviet, ataupun juga seperti di Rusia, di Syria ketika ingin melawan Bashar al-Assad. Dan itu juga dijelaskan oleh Hillary Clinton bahwa Amerika terlibat dalam pembentukan ISIS untuk menjatuhkan Assad sebagai presiden di Syria. Nah, kita melihat dalam konteks keindonesiaan tampaknya Amerika mulai bermain mata dengan kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia, dan persis terjadi apa yang waktu di Mesir, aliansi Amerika dengan Presiden Mursi yang akhirnya dikudeta sendiri oleh rakyatnya sendiri, ya sangat nyata. Jadi ini bentuk aliansi yang kotor sebenarnya ya dalam sisi politik. Kemudian sisi yang lain, saya melihat ini ada upaya untuk menjebak Presiden Jokowi. Nah, ketika Anies tidak bicara soal kedatangan timnas Israel, kemudian juga tidak berbicara, tapi malah misalnya yang kita tahu JK adalah tokoh yang sangat berjasa untuk Anies, malah seakan-akan dia ingin mengucapkan juga selamat datang kepada Israel. Dan ini harusnya juga lebih curiga. Jangan-jangan ketika Israel datang ke Indonesia, ya, kemudian disitulah Pak Jokowi disebut dengan masuk dalam jebakan, kemudian kelompok oposisi akan mendemo habis-habisan, kemudian akan melakukan serangan-serangan politik terhadap Presiden Jokowi, yang kita lihat akan kondisi politik tidak akan stabil. Nah, ketika suasana politik tidak stabil ya karena isu apapun, ya dulu kita tahu pada 2016 ada kasus Ahok, bagaimana cara kelompok-kelompok pembenci Jokowi membentuk situasi politik Indonesia menjadi tidak stabil, dan mereka berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan politik. Dan ini akan kembali sebenarnya ketika Israel datang ke Indonesia, mereka akan melakukan move-move sebagainya, dan pada saat itulah mereka akan melancarkan gerakan-gerakan politik yang pada ujung-ujungnya adalah ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Dan ini nyata gitu loh. Benar apa yang dikatakan oleh Tempo, kemudian juga soal kronologi, kemudian juga soal bagaimana upaya ya kelompok-kelompok Amerika untuk merangkul kelompok-kelompok radikal, kemudian mau melakukan perimbangan politik ya, kekuatan yang ada di Indonesia, kemudian mencari celah, itu latar belakangnya sangat nyata itulah. Dan kita bisa melihat bagaimana misalnya kejadian waktu jatuhnya Bung Karno tahun 65 dengan isu keterlibatan misalnya CIA, dan ini sudah sangat nyata sebagai fakta sejarah kalau kita membaca ya, dengan isu waktu itu hubungan dengan Uni Soviet yang semakin menguat, kemudian dianggap bahwa Bung Karno akan menjadi katakanlah berhaluan kepada komunis. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itulah kemudian Amerika Serikat, kekuatan luar negeri, membentuk suatu opini ya dengan katakanlah mengadu domba antara komponen yang ada di bangsa ini, antara Bung Karno dengan kelompok politik yang lain, kemudian dengan militer. Akhirnya terjadilah letusan tahun 65 yang kalau kita melihat ini kan berdasarkan desas-desus, berdasarkan isu-isu politik yang tidak benar. Dan ini kejadian sebenarnya bisa terjadi di Indonesia pada tahun 2016 pada kasus Ahok, kemudian pada isu timnas Israel akan datang Indonesia. Tapi ya syukur alhamdulillah bangsa ini masih diselamatkan, meskipun yang kita melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo harus mengambil alih segala resiko itu ya dengan segala prinsip ya. Meskipun kalau kita lihat emang Pak Ganjar itu punya kekuatan apa sih kok bisa membatalkan Piala Dunia itu kan? Dan apakah cuma Pak Ganjar yang memiliki sikap kayak gitu? Tapi kan kenyataannya semuanya dialihkan kepada Pak Ganjar, semua dialihkan ke Pak Ganjar. Tapi ya demi resiko perjuangan ya itu harus diambil gitu. Kalau kita ngeliat sejarah di Indonesia dari kasus tahun 65 kemudian 66, kemudian dari kasus-kasus yang lain ya, seperti yang paling dekat lah isu agama, isu soal ideologi, soal isu apapun ya. Dan itu dijadikan sebagai senjata politik, itu sangat nyata. Bagaimana Bung Karno dijatuhkan dengan isu seperti itu yang sangat kejam tahun 65, tahun 66. Kemudian juga Pak Jokowi berusaha juga dijatuhkan dengan isu tersebut ya, soal agama, kasus Ahok 2016. Dan kasus timnas Israel ini juga ujung-ujungnya adalah permainan politik ya, yang dipakai oleh lawan politik ya untuk menghajar salah satu lawan yang katakanlah potensial, yang punya
keberpihakan, ketegasan apa yang kuat terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dan melawan penjajahan. Dan kita nyata sekali sekarang, ya, dan nyata sekali bahwa orang yang selama ini membela katakanlah Palestina ternyata hanya mempolitisir isu Palestina. Karena yang paling konsisten yang saya lihat adalah dengan segala resikonya adalah Pak Ganjar Pranowo, ya dengan segala resikonya, tapi itulah yang harus diambil, ya, dengan apapun konsekuensi dari segala keputusan itu. Tapi itu bagian dari perjuangan dari landasan ideologis dari partai, ya harus diperjuangkan itu. Bahwa saya ingat ada yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa ada hal yang kita tidak boleh politisir, adalah isu soal kemanusiaan. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat belum paham, bahwa dianggapnya isu-isu seperti ini itu bagian dari politisasi. Padahal ini perjuangan yang luar biasa terhadap aksi kemanusiaan. Nah, Pak Ganjar saya lihat mau mengambil resiko, mau mengambil konsekuensi ya dari tindakan tersebut. Ya mungkin ya, tapi kan masyarakat masih soal kecewa karena soal permainan, karena soal bola dan lain sebagainya. Tapi lambat laun juga masyarakat juga akan paham, seperti halnya bagaimana kita juga paham saat ini kasus 65, kasus 666 dan lain sebagainya, bahwa ada upaya-upaya politik. Tapi intinya adalah masyarakat harus lebih cerdas ya dalam melihat sebuah fenomena, dalam menangkap sebuah pesan, ya. Jangan hanya katakanlah larut dalam desas-desus. Tahun 65, tahun 66, desas-desus yang dari mulut ke mulut, dan itu muncul kemudian melalui media massa. Kalau sekarang kan desas-desus bisa melalui media sosial yang sangat lebih powerful, sangat efektif dalam menciptakan opini yang negatif, kemudian berusaha untuk mengadu domba dari anak-anak bangsa. Ini yang harus kita cegah bersama itu.